Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Ramadhani Lalang, NIM 194111028 dari kelas Farmasi A semester 4. Mata kuliah Fitokimia, saya berasal dari kampus Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Yaitu pengertiannya, ekstraksi berkesinambungan adalah menggunakan pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi, yaitu di mana ekstraksi cair-cair ini berkesinambungan ini atau ekstraksi kontinu ini menggunakan pelarut pengekstraksi yang tidak saling campur dengan cairan bahan yang diekstraksi. Operasi kontinu ini pada ekstraksi cair-cair dapat dilaksanakan dengan sederhana karena tidak ada pelarut atau melainkan juga bahan ekstraksi cair secara mudah dapat dialirkan dengan bantuan pompa. Prinsip kerja yaitu ekstraksi kontinu atau ekstraksi berkesinambungan ini pada ekstraksi cair-cair dapat dilaksanakan dengan sederhana karena tidak saja pelarut melainkan juga bahan-bahan ekstraksi cair dengan secara mudah dapat dialirkan dengan bantuan pompa. Dalam hal ini bahan ekstraksi berulang dicampur dengan pelarut atau larutan ekstrak dalam arah berlawanan yang konsentrasinya senantiasa meningkat. Berikutnya yaitu prosedur kerja dari ekstraksi berkesinambungan, ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Di sini ada dua cara kerja ekstraksi. Yang pertama itu ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih besar daripada massa jenis cairan bahan atau air. Yang kedua, ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih kecil daripada massa jenis cairan bahan atau air. Yang pertama itu kita jelaskan ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih besar daripada massa jenis cairan atau bahan air menggunakan eksikator Weyherdt. Yaitu yang pertama itu prosedur yang pertama, rangkaian peralatan siapan rangkaian peralatan ekstraktor Weyherdt. Sebagian pelarut pengekstraksi dituang ke dalam ekstraktor sampai ada yang masuk ke dalam pipa pengalir ekstrak. Ketiga, bahan yang akan diekstraksi dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam ekstraktor dengan memperhatikan tetap adanya pelarut dalam ekstraktor. Bila terlalu pelarut pengekstraksi, ditambahkan pelarut tersebut sehingga tetap ada pelarut pengekstraksi pada bagian bawah ekstraktor tersebut. Berikutnya itu penambahan bahan yang diekstraksi dan pelarut pengekstraksi diteruskan secara bergantian sampai bahan yang akan diekstraksi telah dimasukkan. Berikutnya pendingin dipasang dan aliran air dijalankan dan labu penampung dipanaskan, maka terjadi penguapan dan pengembunan pelarut pengekstraksi. Yang berikutnya, ekstraksi diteruskan sampai warna cairan ekstrak pada pipa pengalir ekstrak tidak berubah, kemudian ekstraksi dapat dihentikan. Prosedur yang kedua yaitu ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi dengan kecil daripada massa jenis cairan bahan atau air menggunakan ekstraktor Kutcher-Studel. Yaitu yang pertama, siapan rangkaian peralatan eksikator Kutcher-Studel. Yang kedua, cairan ekstraksi itu dituangkan ke dalam ekstraktor Kutcher-Studel. Kemudian melalui corong sampai ketinggiannya di bawah pipa pengalir uap untuk memberi tempat kepada ekstrak yang terburuk. Yang ketiga, sebagian besar pelarut atau setengah sampai 2/3 dimasukkan ke dalam labu penampung. Yaitu diperkirakan jika tinggi ekstrak mencapai maksimum, maka ada cairan pada labu untuk memungkinkan adanya sirkulasi. Prosedur yang berikutnya, pendingin dipasang, aliran air dijalankan dan labu penampung dipanaskan, maka terjadi penguapan dan pengembunan pelarut pengekstraksi. Berikutnya, ekstraksi diteruskan sampai warna cairan ekstrak pada bagian atas ekstraktor tidak berubah atau tidak bertambah mudah. Kemudian ekstraksi
dapat dihentikan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.